Menurut gua resolusi 2K ini adalah resolusi yang paling sweet spot karena dia memiliki PPI yang jauh lebih tinggi dibandingkan resolusi Full HD sehingga akan jauh lebih nyaman ketika digunakan pada monitor yang punya inch gede. Dan dia juga resolusinya itu nggak terlalu overkill nih kayak 4K untuk mendapatkan ketajaman gambarnya. Yang kita tahu resolusi 4K ini tuh masih sangat berat untuk dijalankan pada GPU-GPU modern sekalipun. Dan ya GPU 4K yang capable itu harganya sangat-sangat mahal. Tapi kalau resolusinya 2K itu GPU mid-range sekalipun masih sangat sanggup menjalankannya. Yang di sini gue udah tes main game Battlefield 6 dengan spek PC yang bukan sultan-sultan banget. Itu masih lancar untuk mendapatkan FPS yang cukup tinggi di resolusi 2K. Dan opsi monitor 2K itu sendiri di tahun 2025 ini udah sangat banyak, bahkan harganya sendiri juga udah super terjangkau, bahkan datang dari brand besar sekalipun seperti Acer di sini yang dia bisa kasih monitor 2K dengan harga 2 jutaan kecil aja. Dan monitor ini merupakan 2K 27 inch, refresh rate-nya sendiri udah 180 Hz, garansinya juga panjang plus dapat free ADP. Ya, ini adalah Acer Nitro ED270UP2. Nah, sebenarnya ini bukan merupakan monitor baru dari Acer, melainkan ini adalah versi penyegaran dari ED270UP2 yang udah rilis beberapa waktu lalu. Dimana yang sekarang ini tuh ada perubahan desain secara minor seperti kakinya sekarang udah V-shape, serta di sini tuh ada update dari sisi refresh rate yang sebelumnya ada di 170 Hz, sekarang jadi 180 Hz. Tentu ini menjadi sebuah upgrade yang menarik, ditambah lagi harganya juga jadi kena diskon banyak nih, karena dulunya itu sempat dijual di harga 3 juta. Nah, buat yang belum pernah dengar monitor ED270U ini, gua coba bahas satu-satu. Secara desain dia nih minimalis tanpa ada aksen-aksen ala gaming yang nyentrik, serta hanya tersedia warna hitam saja. Finishingnya mostly berwarna hitam matte, kecuali di bagian frame layar yang di sini ada glossy-glossy-nya. Nah, bezelnya sendiri juga udah tipis nih di ketiga sisi yang seperti biasa di bawahnya nih masih agak tebal untuk menampilkan nama brandnya di sini. Kemudian bentuk kakinya yang sekarang udah V-shape yang menurut gue sih ngasih kesan mewah ke monitor ini dan lebih bisa ke notice kalau monitor ini tuh punya spek yang oke dan nggak kelihatan kayak monitor kantoran. Tapi again, desain itu selera masing-masing. Nah, bahannya sendiri ini udah metal dari kaki sampai ke standnya dan dia cukup kokoh nih untuk menopang monitornya sendiri. Tapi kalau kalian mau pasang monitor ARM ya dia juga udah support kok VESA mount 100x100. Lalu bisa dilihat juga nih kalau monitor ini tuh pakai layar yang curve, yang kurvaturnya sendiri ada di 1500R. Ya jujur gue bukan orang yang ngefans banget sih sama desain curve di aspek rasio 16:9. Ya gua rasa sih curve itu akan ideal jika monitornya ini ultra wide. Tapi kalau penggunaan meja kalian itu sempit dan jarak antara pandangan ke monitor itu cukup dekat, gua rasa monitor curve ini akan cukup nyaman dipakai dan jadi lebih imersif. Dan seperti yang bisa kita kira nih, kalau monitornya itu curve sudah pasti menggunakan panel VA, dan ya monitor Acer ini menggunakan panel VA. Yang sebenarnya sih menurut gue secara kualitas warna itu masih sama oke-nya kok kayak panel IPS. Apalagi panel VA ini tuh punya kelebihan dari sisi kontras rasio yang jauh lebih oke dan akan sangat oke untuk nampilin konten HDR yang di sini monitornya sendiri juga udah support HDR10. Dan emang VA ini kerasa lebih proper untuk ngasilin visual HDR-nya ketimbang IPS karena di sini tuh nggak ngalamin isu IPS glow. Nah, untuk nikmatin konten-konten biasa pada umumnya juga masih enak kok dipandang. Warnanya ngejreng dan sama oke-nya kayak pakai monitor IPS. Namun tentunya dari sisi viewing angle dia tidak sebaik IPS. Itu sebabnya banyak monitor VA yang dibikin curve supaya nggak begitu kerasa color shift-nya saat lagi ngelihat ke pojok-pojok layar. Ya, overall intinya sih monitor ini udah nyaman dan enak-enak aja untuk dipandang out of the box. Apalagi buat yang mau pakai monitor ini kerja, di sini tuh udah ada fitur Acer Vision Care yang di sini tuh bawa hal seperti Blue Light Shield yang di sini tuh bekerja untuk mengurangi intensitas cahaya biru. Lalu ada mode low dimming yang akan meredupkan brightness monitor untuk digunakan pada lingkungan yang agak gelap.
Lalu ada juga flickerless yang mana monitor ini udah bebas flicker. Serta di sini ada comfy view di mana monitor ini sudah dilengkapi dengan anti glare yang tentu ini bikin bayangan nggak gampang mantul ke layar. Oke, jadi berikut rekap nih spek di atas kertas dari monitor ini di mana dia punya ukuran di 27 inch, resolusinya sendiri udah 2K, pakai panel VA dan color depth-nya ada di 8 bit dan diklaim punya kecerahan layar di 250 nits. Nah, berikut di sini gue akan coba cek akurasi warnanya dengan Spider X Pro. Nah, dia nih punya color gamut mencapai 100% sRGB dan 80% DCI-P3. Tentu ini color gamut yang udah sangat oke. Lalu buat gamma curve-nya di sini gua tes pada ketiga mode. Dan sayangnya dia nih di sini agak meleset baik itu gamma 2,2 sampai ke gamma 1,8. Tapi tenang aja, ini bisa diperbaiki lewat kalibrasi yang nanti akan gua jelaskan. Kemudian secara gradasi warna abu-abu monitor ini tuh tembus di 7100 Kelvin yang mana monitor ini dominan ke warna hijau. Lalu buat brightness-nya rata-rata dia nih bisa tembus di atas 300 nits dan punya kontras rasio yang cukup tinggi selayaknya sebuah panel VA. Kemudian gue coba kalibrasi warna monitor ini ke standar D65 dan gue akan coba perbaiki gamanya. Nah, di sini gue pakai settingan OSD seperti berikut dan berikut hasilnya bisa didapetin warna abu-abu yang mendekati 6500 Kelvin. Begitupun juga dengan gamma curve-nya sekarang udah bener tidak meleset lagi, yang mana ini bisa gue dapatkan dengan cara ngeset black boost-nya ke 0. Namun sayangnya ini akan berdampak pada penurunan kecerahan maksimal layar serta kontras rasionya. Lalu tenang aja nih, settingan kalibrasi ini tuh bisa di save ke 3 preset mode. Jadi kalau misalkan habis otak-atik settingan monitor dan takut kalau modenya itu keubah-ubah, tenang aja, settingan kalibrasi kalian bisa ke save di sini. Dan menurut gua OSD yang dimiliki monitor Acer ini sendiri sih tampilannya udah cukup mudah dipahami. Dia juga punya warna yang kontras antara background dan teks. Terus juga settingannya lumayan lengkap mulai dari brightness dan kontras sampai ke settingan RGB gain, lalu ada 6 axis hue dan saturation, so bisa lebih dalam lagi untuk kalibrasi secara manual. Preset-preset mode yang dikasih juga cukup banyak termasuk preset mode yang kita custom. Sayangnya di sini pengaturannya masih pakai tombol-tombol terpisah yang tentu akan lebih oke sih kalau pakai joystick. Tapi untungnya di sini tiap tombol juga berlaku sebagai shortcut sehingga bisa disetting lebih straightforward tanpa perlu menyelam ke dalam OSD. Oke, sekali lagi refresh rate yang dibawa monitor ini tuh ada di 180 Hz dan punya response time gray to gray di 1 millisecond. Nah, sebetulnya ini adalah hasil overclock yang refresh rate native-nya sendiri ada di 170 Hz. Secara kasat mata sih gua nggak menemukan ya perbedaan antara 180 Hz overclock dan 180 Hz native. Dan untuk hasil UFO testnya sendiri juga minim motion blur kayak monitor 180 Hz pada umumnya. Hanya saja memang di sini ada ghosting yang cukup terasa, bisa dilihat warna hitam dari UFO-nya ini tuh kayak ada semacam trail. Tapi ini memang disebabkan karena memang karakteristik dari panel VA-nya sendiri. Dan most of the time kalian juga nggak akan notice dalam penggunaan sehari-hari. Adapun monitor ini sendiri juga udah support adaptive sync seperti AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync compatible sebab port yang disediakan sama monitornya udah cukup lengkap. Untuk port yang dikasih di sini ada 2 HDMI dan 1 DisplayPort. Yang out of the box sendiri kita juga di sini udah dapetin kabel HDMI beserta DisplayPort-nya. Dan untuk power adapternya di sini juga dedicated dan ukurannya sih kecil dengan output di 36 watt saja. Terakhir nggak lupa monitor ini punya speaker internal stereo dengan output 2 watt yang secara kualitas audio sih sekedar cukup aja untuk menikmati konten video streaming atau mungkin ya casual gaming. Ya, jadi bisa dibilang Acer Nitro ED270UP2 ini merupakan sebuah monitor yang cukup menarik untuk meramaikan market monitor 2K saat ini. Dia punya akurasi warna yang bagus, terus juga portnya berlimpah, refresh rate-nya sendiri udah 180 Hz dan semua itu cuma dibanderol di 2 jutaan kecil aja. Dan gak sampai situ aja, di sini Acer bisa kasih monitor ini dengan garansi full 3 tahun untuk panel, spare part dan juga service. Plus di sini juga mendapatkan
mendapatkan gratis 1 tahun Acer Accidental Damage Protection, yang tentu ini still deal banget. Coba tebak, monitor 2 jutaan mana lagi yang bisa kasih garansi sebagus ini? Tentu ini akan sulit ditemukan ya. Belum lagi kita bisa bilang service centernya Acer ini tuh bener-bener kesebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuman di Pulau Jawa aja, kalian bisa cek sendiri itu lokasi-lokasi service centernya Acer melalui web resmi mereka. Jadi tentu ini sebuah kelebihan yang cukup menarik ya yang ditawarkan oleh monitor ini. Tapi tentunya semua kembali ke kalian. Apakah menurut kalian monitor 2K VA panel ini cukup menarik di harga 2 jutaan, atau menurut kalian ada opsi yang lebih baik di luar sana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.